Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita semua masih diberikan kesehatan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan membawakan uraian singkat yang berjudul Hikmah Isra Mi'raj di masa pandemi. Sesuai dengan tema dakwah kali ini, saya akan mencoba membahasnya ke dalam 3 aspek sudut pandang, yaitu tinjauan sejarah, esensi, serta kaitannya dengan kondisi kekinian. Hadirin rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 masa kenabian. Sejarah mencatat bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah akumulasi dari rentetan tahun duka cita yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masa perjuangan dan perjalanannya untuk menegakkan agama Islam sesuai dengan risalah kenabian. Sebagai manusia utusan Allah, lewat peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidaklah berjuang sendirian, melainkan selalu berada di dalam bimbingannya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatin innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Hadirin rahimakumullah, sebagai umat Nabi Muhammad, peristiwa Isra Mi'raj haruslah diterima dengan keimanan yang penuh. Sebab perjalanan Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan yang menembus ruang dan waktu, di mana dimensi waktu yang lalu dan waktu yang akan datang bertemu di waktu yang sama di ruang waktu yang bernama Sidratul Muntaha. Kita tidak akan dapat mengejar peristiwa ini dengan nalar dan logika, tapi lewat keimanan peristiwa ini akan terasa sangat nyata. Perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah gambaran fisis, sedangkan perjalanan dari Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha adalah non-fisis atau metafisis. Ini semua pesan bagi kita bahwa di dalam kehidupan ini kita akan melewati hal yang bersifat jasadi dan juga rohani. Hadirin rahimakumullah, puncak peristiwa Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Perintah sholat 5 waktu adalah kesimpulan akhir setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
mendapatkan masukan dari nabi-nabi yang terdahulu. Sebagai ilustrasi, Mi'raj artinya mengambang, seperti planet bumi yang mengambang mengitari matahari. Ketika orang-orang melaksanakan ibadah sholat di lingkaran bumi ini, membentuk circle, porosnya adalah Ka'bah. Jadi sholat kita intinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pahala dan ridhonya. Itulah salah satu keajaiban sholat yang diperintahkan lewat peristiwa Isra Mi'raj ini. Hadirin rahimakumullah, kaitannya dengan COVID-19. Ingat, Islam adalah agama selamat yang mengutamakan kebersihan lahir maupun batin. Untuk kebersihan lahir, Islam mengajarkan tata cara berwudu, mandi biasa, mandi junub, hingga memandikan mayat. Untuk kebersihan batin, kita diwajibkan untuk berpuasa dan membayar zakat. Kaitannya dengan protokol kesehatan, Nabi kita telah mengajarkan lewat sunnah-sunnahnya. Kemudian Al-Quran dengan jelas menyebutkan makanan dan minuman yang halal maupun haram, yang dipresentasikan lebih lengkap dengan ilmu fikih. Kaitannya dengan social distancing. Ada pembatasan yang tegas antara kaum laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, atau furqan, antara komunitas yang baik dan tidak baik. Hadirin rahimakumullah, wabah COVID-19 terjadi ketika umat manusia di muka bumi ini secara masif melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, agar kita terhindar, agar kita terselamatkan dari wabah COVID-19, dan supaya wabah ini cepat sirna, maka kembalilah ke dalam nilai-nilai Islam. Itulah satu-satunya jaminan agar kita hidup selamat di dunia dan di akhirat. Demikianlah sedikit uraian singkat dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.